Ini semua aku lakukan untuk cinta kita. Bukan untuk Dennis. Tapi demi kamu, Suci. Kalau aku sih emang lebih senang tidur di sini aja, supaya besok pagi aku bisa ngelayanin Mas Dennis. Sementara Mbak Suci lagi ngurusin Tiara. Aku tahu. Kamu orang yang gak bisa diam. Kamu akan peduli sama aku. Mulai besok, kamu akan tahu bahwa aku menderita kanker. Sakit kanker? Suci, aku emang cinta sama kamu, Suci. Tapi aku nggak mau kamu ikut memikirkan penyakit aku. Maafin aku, Suci. Aku nggak sanggup nggak kamu menderita dan sedih hanya karena penyakit aku, Suci. Kamu anggap aku ini siapa, Martin? Aku bahkan gak tahu kamu sakit apa. Kamu tega ngelakuin ini semua sama aku. Jebakan aku berhasil. Suci, kamu jangan nangis lagi ya. Aku nggak apa-apa kok. Kalau kamu gini terus, aku jadi tambah sedih, Suci. Aku gak akan pernah minta cerai sama kamu kalau aku tahu yang sebenarnya. Kenapa kamu tega lakuin ini semua sama aku? Aku cuma nggak mau membebani kamu, Suci. Aku tahu. Selama kamu hidup, kamu banyak menderita. Jadi, aku nggak mau nambah beban kamu, Suci. Ini ada apa sih dengan lo, Suci? Gue gak percaya kalau lo bisa melakukan ini ke gue. Kemana Suci yang dulu? Kemana Suci yang selalu mempertahankan cintanya buat gue? Lo nyakitin gue, Suci. Gue sangat amat kecewa sama lo. Gue sakit hati banget sama lo, Suci. Martin, kamu jangan nyerah ya. Kamu masih bisa keluar kok dari penyakit kamu. Kamu masih punya kesempatan untuk keluar dari penyakit kamu. Aku nggak tahu, Suci. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku cuma bisa pasrah. Itu artinya kamu tuh nyerah, kamu tuh pasrah. Kamu kan bisa cari dokter yang ahli untuk nangani penyakit kamu, Martin. Aku janji aku bakalan bantuin kamu. Aku bakalan selalu ada buat kamu. Ini bukan waktunya, Suci. Aku nggak mau kamu hancurin hidup kamu demi aku. Aku udah coba ngelakuin semuanya. Dan aku menyadari takdir aku, Suci. Martin, maafin aku ya.
Aku telat menyadari semuanya. Tapi aku janji sama kamu, aku bakal cari jalan keluarnya. Aku bakal suruh Mas Dennis untuk cari dokter yang sangat terkenal. Mas Dennis pasti mau kok nolongin kamu. Jangan Suci, jangan. Tolong jangan ngasih tahu siapa-siapa soal penyakit aku. Terutama Dennis. Aku nggak mau orang-orang mengasihani aku. Biar aku menjalani sisa-sisa hidup aku dengan rasa bangga. Tapi Martin... Suci, berjanjilah sama aku. Jangan bilang sama siapa-siapa. Please. Ya udah, kalau itu memang mau kamu. Sekarang kamu pulang aja. Aku nggak mau orang-orang curiga. Dan anggap aja nggak terjadi apa-apa. Aku nggak mau nangis di depan kamu, Suci. Tapi kejadian ini yang pasti akan membuat Dennis menangis. Kemana sih ini Suci sama Dennis? Mereka berdua nih bener-bener aneh deh. Yap. Eka setuju sekali sama Mami. Eka juga bingung. Sebenarnya mereka itu kemana dan lagi ngapain? Mami, coba Mami hubungin HP-nya Dennis. Good ide, Papi betul sekali. Dari tadi Eka pegang handphone. Kenapa juga Eka nggak ada ide untuk telepon? Hai. Mengapa hidup ini harus begini? Terikat sedih yang tak henti. Mengapa dunia seperti tak pernah adil, selalu menghimpit perasaan hati. Sekarang buat apa lagi gue pulang ke rumah? Haruskah Buat tunangan sama Suci. jalani hidup ini dengan semua air mata? Kapankah tiba saat dunia memihakku, membawa kebahagiaan? Salahkah bila aku mendapatkan kasih sayang? Salahkah bila aku bahagia? Salahkah bila Halo, Ma. Cantik, kamu ada di mana sayang? Dennis ada di situ ya? Enggak, Oma. Sekarang aku nggak lagi sama Mas Dennis. Emangnya Mas Dennis kemana, Oma? Aduh Cantik, dia bilangnya mau cari kamu. Oma kirain sekarang Dennis ada sama kamu. Oma khawatir Cantik, udah jam segini belum pulang. Kemana dia ya? Ya udah, Oma, kalau gitu aku coba hubungin dia ya, Oma. Ya udah. Katanya Suci yang mau cari Dennis. Si Dennis emang kelakuannya aneh-aneh. Mas Dennis kemana sih? Aku coba telepon dia deh. Suci. Mau apa lagi sih dia? Ya? Mas Dennis, kamu tuh sekarang gimana sih? Keluarga kamu telepon juga nggak diangkat-angkat. Emangnya kamu kenapa sih? Oh, tadi handphonenya aku silent, jadi nggak kedengeran. Kamu di mana sih? Sebenarnya aku mau cerita ini sama kamu, Mas. Tapi aku udah terlanjur berjanji sama Martin untuk tidak menceritakan sama siapapun. Maafin aku ya, Mas. Justru sekarang aku lagi ada di rumah kamu. Kamu pulang sekarang ya? Oke. Aku pulang sekarang.
Itu kan Mas Dennis. Ngapain dia ya malam-malam begini? Dia kelihatannya sedih banget. Pasti dia lagi ada masalah. Ada apa ya? Mas Dennis? Nin? Mas Dennis ngapain malam-malam di sini? Lagi jalan-jalan aja. Suntuk di rumah. Orang rumah tahu kan kalau Mas Dennis pergi? Enggak. Mas Dennis kapan mau pulang? Kayaknya hari ini aku nggak pulang dulu deh. Alhamdulillah cantik. Akhirnya kamu datang juga. Denisnya mana? Loh, tadi katanya dia udah mau pulang kok, Oma. Kalau dia udah pulang sih Oma kagak nanyain cantik. Emang tadi kamu telepon dia ya? Udah, Oma. Tadi dia bilang sama aku dia udah mau pulang. Kok Mas Dennis belum datang ya? Aku minta tolong sama kamu. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu hari ini ketemu sama aku. Bisa kan? Iya. Saya nggak akan bilang sama siapapun. Tapi maaf, kalau boleh saya tahu, apa Mas akan membatalkan pertunangan Mas dengan Mbak Suci? Sebelumnya aku mau bilang terima kasih sama kamu. Karena kamu nggak bakalan bilang siapa-siapa kalau ketemu sama aku. Dan kalau kamu lihat aku ada di sini dan aku nggak ada di acara, artinya aku nggak tunangan kan sama Suci? Kenapa Mbak Suci bikin Mas Dennis sakit hati sampai begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Dennis bisa ngambil keputusan ini? Kasihan dia. Sekarang dia pasti lagi sedih banget. Karena aku tahu dia sangat mencintai Mbak Suci. Malam ini aku seneng banget. Semua rencana aku berhasil tanpa kendala apapun. Sekarang Dennis pasti akan sangat sedih. Dan pada saat yang sama, Suci akan sangat terharu dan merasa bersalah karena sudah mengabulkan perceraian yang udah diajukan sama yang waktu itu. Aku harap pertunangan Suci dan Dennis tidak akan terjadi. Dan rencana ini akan membuat Dennis benar-benar sakit hati. Kok Mas Dennis gak angkat-angkat telepon aku ya? Tadi dia bilang sama aku kalau dia mau langsung pulang. Tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kami minta maaf karena acaranya berjalan tidak sesuai dengan apa keinginan kami. Kamu kenapa cantik? Oma, aku khawatir banget sama Mas Dennis. Sampai sekarang dia belum datang juga. Gimana sama acara malam ini? Kamu tenang aja ya cantik. Mungkin acara pertunangan kamu sama Mas Dennis yang akan datang diadain ya. Tamunya juga udah pada pulang sayang. Nina? Iya tahu Dennis ada di mana? Maaf Bu, tapi saya nggak tahu Mas Dennis di mana. Permisi, saya mau ke belakang. Itu kan Mas Dennis. Aku mesti buru-buru bicara sama dia. Mas Dennis! Ya? Mas Dennis, kenapa sih kamu jadi berubah sikap kayak gini sama aku? Loh? Apa yang berubah? Harusnya aku yang nanya sama kamu, Suci. Kenapa kamu bisa berubah? Maksud kamu tuh apa sih? Udah deh Mas, mendingan jujur sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu sampai kamu berubah sama aku? Suci, harusnya aku yang nanya sama kamu.
Mau kamu apa sih? Mas, kenapa sih kamu jadi balik-balikin pertanyaan aku? Mau kamu tuh apa sih? Oke, sekarang aku yang mau nanya sama kamu. Sebenarnya kamu mau nggak sih nikah sama aku lagi? Kamu tuh ngomong apa sih? Tanya aja sama diri kamu sendiri, Suci. Kak, aku heran sama kakak. Kenapa kakak pengen kalau Suci itu tahu kalau kakak punya penyakit kanker? Padahal itu semua kan bohong. Aku tahu Nadia. Tapi aku harus lanjutin sandiwara tentang penyakit aku. Tapi kak, pasti Suci akan minta bukti-bukti kalau kakak punya penyakit. Apa kakak masih simpan bukti-bukti yang pernah Tania kasih ke kakak? Justru itu. Aku udah bawa berkas-berkas palsu yang Tania kasih ke aku. Dan sekarang, kamu harus nyari berkas seperti itu lagi. Tapi kak, itu kan gak mudah. Lagian aku gak punya akses untuk mendapatkan berkas-berkas itu kembali. Kemarin-kemarin kamu terlibat juga dalam sandiwara Tania kan? Aku udah lama nyadar Nadia. Cuman aku nggak bilang ke kamu aja. Sekarang waktunya kamu menebus kesalahan kamu. Dan jangan banyak alasan. Iya kak. Aku harus menelepon Suci dan minta maaf sama dia. Karena nggak datang ke acaranya. Sekarang dia pasti percaya kalau aku lagi sakit. Dia pasti akan gampang menerimanya permintaan maaf aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar ada di posisi yang sulit. Mah, lalu kenapa sih? Kak, mukanya sedih banget. Mama gak apa-apa kok sayang. Tiara, kamu main di luar dulu ya. Tapi ingat jangan jauh-jauh ya. Iya, Ma. Halo Martin. Halo Suci. Kamu lagi ada di mana? Aku lagi ada di rumah. Kamu gak apa-apa kan? Suci, sekarang ini bagian terakhir dalam hidup aku. Dan aku harus sanggup melaluinya. Syukurlah. Kamu sanggup berbagi sama aku. Kakak juga nggak tahu soal ini. Apalagi Nadia yang masih kecil. Selamat ya Suci, atas pertunangan kamu sama Dennis. Maaf, aku nggak bisa datang. Aku nggak jadi bertunangan sama Mas Dennis. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia, Martin. Ya ampun, aku nggak tahu harus komentar apa lagi Suci. Tapi aku yakin ada hikmah di balik semua ini. Aku nggak tahu lah. Suci, aku bisa menemui atau telepon Dennis untuk tahu apa penyebabnya. Asal kamu bisa tenang, Suci. Nggak usah, Martin, nggak usah. Nanti juga aku tahu sendiri kok kenapa Mas Dennis jadi berubah sama aku. Dan aku yakin aku bisa ngerti. Ya udah. Kalau gitu aku mau istirahat dulu. Kalau ada apa-apa kamu jangan lupa telepon aku. Terima kasih ya, Martin. Aduh, Dennis. Dari mana aja sih kamu baru datang gini hari? Dennis, apa yang terjadi? Semalam acara kamu itu berantakan. Nggak apa-apa, Pi. Cuman sekarang kayak aku lagi mikir aja. Mungkin aku butuh waktu deh untuk mutusin itu semua. Maksudnya apa bicara seperti itu, Dennis? Enggak. Kayaknya perlu waktu aja deh untuk memutusin hal sepenting itu. Kok ngomongnya baru sekarang? Dari dulu kemana aja? Sekarang giliran udah disiapin semua baru ngomong kayak gitu. Baru berubah keputusan kayak begitu. Suci itu nunggu masa-masa yang kayak begini, Dennis. Kenapa dia jadi begitu ya, Mi? Apa karena dia masih ngerasa hardsir? Hah, maksudnya kesakit hati? Mas, ini aku bawain obat buat Mas. Kamu tuh kalau masuk kamar saya tuh ketok dulu ya. Tahu sopan santun dong. Kamu tuh cuma pembantu di sini. Maaf, Mas. Nina,
Maafin saya, Nin. Saya nggak sadar tadi ngomong kayak gitu. Saya tahu kamu pasti sakit hati. Tapi saya harap kamu ngertiin. Karena saya juga nggak tahu keadaan saya kayak gini. Saya lagi kecewa banget, Nin. Tadinya banyak yang orang bilang saya mau membantu di sini. Tapi saya pikir saya adalah anggota keluarga di sini. Tapi kalau saya diperlakukan seperti ini, berarti mereka semua benar. Nina. Suster, maaf, ada yang bisa saya bantu? Iya, Sus. Saya perlu bantuan dari suster. Apa suster bisa buat berkas-berkas tentang orang sakit kanker? Oh, itu. Aduh, maaf sekali ya. Bukannya saya nggak mau, tapi saya benar-benar nggak bisa bantu. Kenapa, Sus? Tenang saja, saya akan bayar suster kok. Bukan itu. Tapi sekarang ini saya nggak kerja lagi sebagai suster. Tapi suster kan masih banyak teman-teman perawat. Kalau suster bisa bantu saya akan bayar suster dengan bayaran yang besar. Gimana, Sus? Baiklah, saya akan coba bantu kamu. Tapi bener ya, bayarannya besar. Pasti, suster. Makasih ya, Sus. Cantik, Oma mau kamu ngomong deh sayang sama Dennis. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Aku udah berusaha bicara sama dia, Oma. Tapi dia kasar banget sama aku. Dennis kasar sama kamu? Aduh, kenapa lagi sih tuh anak? Ya udah sekarang begini aja Cantik, kamu ikut Oma ke rumah ya. Siapa tahu aja Dennis udah mau diajak ngomong. Iya, Oma benar. Ya udah kalau gitu aku bangunin Tiara dulu ya, Oma. Tiara. Ya ampun, Tiara. Ya ampun, Tiara panas badannya. Ada apa Cantik? Tiara badannya panas. Aku harus bawa dia ke dokter. Iya, boleh dibawa ke dokter. Tapi mesti telepon Dennis dulu dong sayang. Bilangin kalau Tiara itu sakit. Itu kan ada kesempatan juga buat kamu ketemu. Nanti kalau kamu ketemu, kamu omongin deh apa yang sebenarnya terjadi. Aku masih sakit hati sama Mas Dennis, Oma. Dan aku juga gak akan telepon dia dan ngasih tahu kabar tentang Tiara. Cantik, sebetulnya si Oma pengen kalian bersatu lagi. Oma pengen kamu tinggal di rumah sama Tiara. Oma mohon ya Cantik, ini pasti cuma salah paham aja kok sayang. Oma gak perlu mohon-mohon seperti itu. Ya udah, aku bawa Tiara ke rumah sakit dulu ya, Oma. Nanti abis itu aku telepon Mas Dennis. Ya. Hai sayang. Lagi masak apa nih? Seperti yang Mas lihat, saya lagi masak sayur. Masih marah ya sama aku? Sorry ya. Aku sama sekali gak maksud kasar sama kamu. Ini bukan salah Mas kok. Lagi pula, saya juga gak mau ngeliat Mas jadi sedih. Jadi, Mas gak perlu minta maaf sama saya. Mas kan belum minum obat. Jadi, Mas minum obat dulu ya. Ini airnya, Mas. Kenapa ya Mas Dennis gak angkat-angkat telepon dari aku?
Ma, palaku pusing. Iya sayang, bentar ya. Mama ambil obat buat kamu dulu ya sayang ya. Oma, aku minumin Tiara obat dulu ya. Ya udah cantik, kalau begitu Oma pulang dulu ya. Ya udah Oma, kalau gitu aku antar ya. Sebentar ya sayang ya. Hati-hati ya Oma. Iya cantik, kamu jaga Tiara baik-baik ya. Suci. Martin? Suci, Tiara mana? Tiara di dalam. Dia lagi demam. Ya udah. Kalau gitu kita harus bawa dia ke rumah sakit. Nggak usah Martin. Tadi aku udah bawa dia ke dokter kok. Sekarang aku mau lihat Tiara dulu. Habis itu kita langsung bawa dia ketemu dokter kenalan aku. Kemana ya dia? Suci pergi sama Martin dan Tiara. Maksudnya pasti biar Martin dekat lagi sama Tiara, supaya gue nggak bisa deket-deket lagi sama Tiara. Keterlaluan. Suci! Suci! Dennis, kenapa sih kamu sekarang bersikap kayak gitu? Ini pantas kamu terima. Suci pergi sama Martin karena kamu udah gak peduli lagi sama Suci dan Tiara. Maksud Om apa sih? Jadi kalau misalnya aku ngeliat Suci sama Tiara pergi sama laki-laki lain, aku harus diem aja gitu? Emang begitu kan kenyataannya? Kamu pura-pura peduli sampai Suci deket lagi sama Martin. Oma, dia yang pura-pura peduli sama aku, Oma. Oma lihat sendiri kan? Waktu aku tunangan sama dia malah pergi sama Martin. Kamu ngomong apa sih, Dennis? Ya udah deh, tenang aja. Kamu gak usah khawatir ya. Mereka tidak ninggalin kamu, tapi mereka lagi ke dokter nganterin Tiara karena Tiara demam. Oma, kenapa juga dia gak ngasih tau aku? Aku ini kan papanya Tiara, Oma. Dennis, tadi Suci tuh telepon kamu, tapi kamu gak jawab. Suci emang nelfon aku, Oma. Dennis, sekarang ngomong jujur sama Oma. Kenapa sih semalam kamu gak datang? Dennis, jawab, Oma lagi tanya. Sebenarnya apa yang terjadi, Dennis? Gini, Oma. Saya kenal sama seseorang yang bisa memberikan berkas itu. Siapa nama yang akan dicantumkan di berkas itu? Martin. Baiklah. Kalau gitu saya akan ke tempat orang itu dulu. Kamu tunggu di sini aja ya. Baik, Sus. Martin, kamu pergi ke rumah sakit ini juga waktu kamu meriksa penyakit kamu? Enggak, aku ke rumah sakit lain. Rumah sakit mana? Aduh, rumah sakit apa ya? Maaf Bu, apa ada masalah dengan anak Ibu? Iya suster, anak saya tiba-tiba sakit, tolong diperiksa ya suster. Baiklah, mari saya antar ke ruang perawatan anak. Iya, Martin, aku kesana dulu ya. Untung dengan nanya soal rumah sakit lagi. Dennis, Oma masih nggak percaya kalau Suci mau balikan sama Martin.
Oma tahu banget kok kalau Suci itu sayang banget sama kamu. Suci itu cinta banget sama kamu. Enggak, Oma. Suci emang udah gak cinta lagi sama aku. Kalau emang dia cinta, nggak mungkin dia tega ngelakuin ini semua, Oma. Oma lihat sendiri kan? Tapi kalau kamu masih sayang sama dia, kamu harus berusaha dong gimana caranya dapetin Suci. Kamu jangan kalah sama Martin dong. Ya tapi kalau misalnya Suci udah ngelupain aku gimana? Aku maksa? Enggak kan? Oma lihat sendiri deh. Suci lebih mentingin ke rumah sakitnya Martin daripada tunangan sama aku. Dennis, mau kemana? Aku mau keluar rumah. Martin, aku titip Tiara sebentar ya. Emangnya kamu mau kemana? Aku pengen nebus resep di apotik. Nggak usah Suci, biar aku aja yang ke sana. Nggak usah Martin, aku bisa kok sendiri. Aku titip Tiara aja ya. Ya udah. Ini berkas yang kamu minta. Makasih, Yesus. Suci. Suci. Nadia. Oke, makasih. Permisi ya. Nadia. Kamu ngapain di sini? Aku kesini ngambil hasil pemeriksaannya Kak Martin. Di sini juga? Iya. Kak Martin kan sering check up kesini. Tapi tadi aku tanya Martin, dia bilang dia nggak pernah kesini. Kenapa, Suci? Nadia, aku boleh nggak lihat hasil pemeriksaan itu? Soalnya aku pengen bawa ke dokter lain dan aku pengen nyocokin hasil pemeriksaannya dengan dokter di sini. Tapi Suci, aku harus tanya Kak Martin dulu. Oh, ya udah kalau gitu aku kebetulan mau tukar resep dulu ke apotik, kamu ikut aku aja. Dan Martin ada di sini juga kok. Nadia, ngapain dia ada di sini? Kok dia bisa sama Suci sih? Itu pasti berkas pemeriksaan yang aku minta sama Nadia. Kenapa Nadia datang ke rumah sakit ini? Padahal tadi aku bilang sama Suci kalau aku nggak akan pernah ke rumah sakit ini. Sekarang aku harus ngomong apa sama Suci? Suster, pasien yang tadi itu harus segera ditangani. Dia terkena kanker darah, stadium akhir. Baik dok, permisi dokter. Ya. Dokter itu pasti spesialis kanker. Dokter? Dokter? Ada yang bisa saya bantu? Maaf dokter, apa saya boleh bertanya? Silakan. Tadi dokter membicarakan soal penyakit kanker darah. Iya, kenapa? Jadi begini dokter, ada seseorang yang saya kenal, dia mengidap penyakit kanker darah. Maksud saya pengen banget dokter bertemu dengan orang itu. Ini dokter, ini hasil pemeriksaan yang terbaru. Itu kan bekas palsu. Aku nggak tahu apa isi di dalamnya. Aduh, aku nggak tahu apa yang dicantumkan di berkas itu. Tadi aku nggak sempat untuk ngecek. Semoga aja dokter Rina akan bilang kalau Martin gak sakit dan Martin bisa sembuh. Data ini salah dan ini nggak mungkin terjadi.